kali ini kita akan belajar tentang logika matematika. Permasalahan awal. Hai, apa kabar kawan? Ikan bernafas dengan paru-paru. Nah, di sini jika 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 3. Manakah dari kalimat-kalimat tersebut yang merupakan pernyataan benar, pernyataan salah, pernyataan faktual, atau bukan pernyataan? Jelaskan. Kemarin kan udah saya kasih pretest ya. Kira-kira ada yang bisa nggak jawab pertanyaan ini? Nah, selanjutnya di logika matematika itu ada kalimat berarti dan kalimat tidak berarti. Nah, yang kalimat berarti itu ada kalimat pernyataan dan bukan pernyataan. Nah, yang bukan pernyataan itu kalimat yang gimana sih? Kalimat tanya, kalimat terbuka, kalimat perintah, atau berupa kalimat harapan. Nah, kalimat pernyataan ini dia memiliki nilai benar, nilai salah, dan faktual atau yang perlu kita buktikan nilai kebenarannya. Selanjutnya, contoh kalimat berarti itu adalah ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Apakah pernyataan ini benar? Benar. Memang betul kalau ibu kota Jawa Timur itu adalah Surabaya. Maka ini adalah kalimat pernyataan yang bernilai benar. Oke, sampai sini? Nah, selanjutnya. Harimau binatang buas. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, bernilai? Benar. Nah, selanjutnya kalimat terbuka. Apa sih kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contoh. Nah, di sini ada PX 2x ditambah 1 sama dengan 5. Nah, di sini dia itu berupa pernyataan, tapi belum tahu gimana nilai kebenarannya. Nah, penyelesaian. Apabila variabel x pada px diganti atau disubstitusikan dengan bilangan 2, maka x-nya ini kita ganti ya. Jadi 2. 2 kali 2, 4. Ditambah 1 sama dengan 5. Maka pernyataan ini bernilai benar. Nah, kalau ada kalimat yang seperti ini, kalian harus cari dulu nih nilai kebenarannya. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk permasalahan awal tadi. Nah, hai apa kabar kawan yang tadi yang pertama ya. Nah, ini tuh bukan kalimat pernyataan, melainkan kalimat pertanyaan. Ya, bisa bedainnya ya. Nah, selanjutnya yang kedua, ikan bernafas dengan paru-paru. Ini sebuah pernyataan bukan? Ya, sebuah pernyataan, tetapi yang bernilai salah. Nah, selanjutnya, jika 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 3. Dia tuh kalimat pernyataan, tapi yang harus kita buktikan dulu. Apakah benar nih pernyataan 2x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 3. Nah, kita buktikan ya. 2-nya kita pindah ruas, jadi 6 bagi 2, 3. Maka x sama dengan 3. Nah, jadi pernyataan ini dia itu kalimat faktual, karena harus dibuktikan apakah 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 3, tapi nilainya benar. Oke ya. Nah, selanjutnya, negasi atau ingkaran. Pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan jika P bernilai benar, maka ingkarnya, nih ini tanda ingkar ya.
Nih yang seperti ini. Nah, ingkar P dibacanya bernilai salah. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan ada pernyataan benar, maka ingkarannya harus salah. Kalau ingkarannya salah, kalau pernyataannya salah, maka ingkarannya benar. Nah, contoh. Pernyataan saya rajin. Ini benar. Kalau misalkan kalian benar-benar rajin nih, saya rajin. Maka ingkarannya adalah tinggal tambahkan tidak. Maka jadi saya tidak rajin. Yang bernilai salah. Oke ya? Oke, selanjutnya. Contoh. Saya tidak punya HP. Nah, kita misalkan ini adalah benar. Maka ingkarannya adalah saya punya HP. Oke, bisa dipahami sampai sini? Selanjutnya, tabel negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan. Nah, jika di sini ada pernyataan semua, maka negasinya ada beberapa atau ada atau tidak. Misal nih, mana ya? Semua anak SMK 3 rajin. Nah, di sini ingkarannya tidak semua anak SMK 3 rajin. Oke ya? Screenshot dulu ini ya. Udah? Udah. Nah, misalkan di sini nih yang matematika banget nih. Nih, kalau ada tanda sama dengan, maka negasinya menjadi tidak sama dengan. Selanjutnya, nih, kalau misalkan kurang dari, maka bisa lebih dari atau sama dengan. Nah, selanjutnya, kurang dari atau sama dengan, maka negasinya lebih dari. Oke ya? Nah, pernyataan kuantor. Kalimat pernyataan yang digunakan untuk menyatakan semua atau bagian. Nah, ada dua kalimat kuantor itu adalah kuantor universal yang tandanya seperti ini dan kuantor eksistensial yang tandanya seperti ini. Nah, kalau kuantor universal itu dibaca untuk semua atau setiap. Kalau eksistensial itu dibaca terdapat atau ada atau beberapa. Contohnya nih, kalau ada tanda seperti ini, kita baca semua X atau setiap X. Nih, semua X atau setiap X. Nah, kalau ada tanda yang seperti ini, berarti kita baca semua X sifat PX. Bisa diikuti? Nah, selanjutnya, kalau tanda ini, maka terdapat X atau beberapa X atau ada X. Nah, bisa gitu ya. Nah, selanjutnya, sorry ya, ini harusnya X. Nah, kalau tandanya seperti ini, maka beberapa X sifat PX. Nah, contohnya nih, semua pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Maka semua pegawai ini adalah semua X yang memiliki kemampuan membaca yang baik adalah sifat X, sifat PX. Oke ya. Nah, selanjutnya ada pernyataan majemuk. Itu tuh terdiri dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Oke ya. Nah, konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu dua buah pernyataan yang dihubungkan dengan dan. P dan Q dapat digabungkan menjadi suatu pernyataan majemuk menggunakan konjungsi menjadi
P dan Q atau dibacanya P dan Q. Contohnya nih, 3 adalah bilangan ganjil. 3 adalah bilangan prima. Nah, keduanya bernilai benar. Maka kita ingin konjungsikan dua kalimat ini. Jadi, 3 bilangan ganjil dan prima. Oke ya. Jadi kita gabungkan dengan kata hubung dan. Nah, ini adalah tabelnya. Misalkan di sini ada pernyataan 1 yang bernilai benar dan pernyataan 2 yang bernilai benar, maka P dan Q-nya bernilai benar. Nah, jika pernyataannya bernilai salah, maka Q-nya bernilai benar, sehingga P dan Q-nya bernilai salah. Kalau P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai salah, maka P dan Q-nya salah. Bisa ya? Hafalin ya tabel ini ya. Kalau misalkan ingat-ingat nih, konjungsi itu, kenapa? Kenapa yang tadi? Oh, oke deh. Jadi, kalau untuk konjungsi itu, pernyataan P benar dan Q-nya benar, maka hasilnya benar. Selain itu salah, ya. Selanjutnya disjungsi. Sebuah pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau. Kalau yang tadi dan, yang ini atau. Sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi. Atau yang dilambangkan seperti ini ya. Nah, sekarang nih, paus adalah mamalia. Apakah pernyataan ini benar? Iya. Benar. Paus adalah herbivora. Apakah pernyataan ini benar? Salah. Maka bisa kita tuliskan paus adalah mamalia atau herbivora. Nah, ini tabel. Kalau pernyataan P benar, Q benar, maka P atau Q-nya benar. Nah, kalian ingat ya. Nah, di sini kalau P-nya salah, Q-nya salah, P atau Q-nya salah, sisanya benar. Ya. Ya, yang tadi ya. Nah, selanjutnya implikasi. Dua pernyataan P dan Q yang digabungkan menjadi pernyataan majemuk menggunakan implikasi menjadi P maka Q. Dibaca jika P maka Q. Nah, misalkan di sini ada contoh pernyataan. Saya rajin, bernilai benar. Saya lulus ujian, bernilai benar. Maka kita buat pernyataan implikasinya. Jika saya rajin, maka saya lulus ujian. Nah, ini tabelnya ya. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka P maka Q-nya salah, sisanya benar. Ya. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya diimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika. Sehingga notasi dari ini akan dibaca P jika dan hanya jika Q. Contohnya nih, 3 kali 2 sama dengan 6.
Nah, bernilai benar. 6 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 6. Bernilai salah. Nah, di sini kalimatnya jadi 3 kali 6 sama 3 kali 2 sama dengan 6. Jika dan hanya jika 6 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 6. Maka pernyataan ini Q-nya benar, P-nya benar, Q-nya salah. Maka pernyataan ini salah. Ya, bisa ya.